Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ini topik menarik banget. Jadi banyak sekali kemarin trending di Twitter bertanya soal apakah benar saya usia 25 wajib punya 100 juta rupiah? Kalau ini ditanyakan kepada dalam tanda kutip keluarga menengah bawah Indonesia, pasti mereka shock. Cara berpikirnya pasti pusing, tujuh keliling. Akhirnya kalau nggak mampu, stres, napasnya tersengal-sengal, dirinya bingung, akhirnya marah-marah, nyinyir, dan stres. Tapi sebetulnya ini juga bisa direspon dengan cara motivasi. Iya, kenapa tidak? Saya 25 tahun punya 100 juta. Nah, saya akan bongkar habis di video kali ini. Apa saja selain satu ini. Oke, sahabat entrepreneur. Ternyata topik ini tuh sangat berkaitan erat dengan buku saya, Success Before 30. Dan rupanya saya sudah pernah membahas topik ini sebelum trending di Twitter, itu rupanya di halaman 17. Judulnya saja, Mengapa Banyak Orang Belum Kaya? Saya sudah bahas di sini. Nah, baik, kalau bicara mengapa banyak orang belum kaya, saya sebelum saya ulas ini, saya akan bahas terlebih dahulu. Pak, wajib nggak sih 25 tahun punya 100 juta? Sebelum saya bahas, sebetulnya setiap orang di Indonesia saat ini dengan gaji UMR, Anda misalkan gaji UMR itu Anda bekerja di pabrik, bekerja di Alfamart, Anda karyawan-karyawan yang standar gaji UMR aja, atau Anda bekerja sebagai supir mungkin, Anda bisa loh 25 itu punya 100 juta, asal Anda startingnya usianya mungkin 17-18 tahun. Loh, kok bisa, Pak? Let's say sekarang gaji UMR tuh kota besar 4 juta. Loh, tahu nggak? Kalau gaji UMR Anda 4 juta, maka setahun kan Anda mengumpulkan 48 juta. 2 tahun kan 96 juta, almost 100 juta. Berarti kalau kamu starting usia 23 aja dengan gaji UMR, usia 25 itu kamu sudah pernah mencicipi gaji akumulasi 100 juta. Loh, jadi maksudnya 100 juta itu apa sih, Pak? 100 juta itu adalah uang yang sudah pernah kamu hasilkan dari penghasilan kamu sendiri, bukan uang saku orang tua loh ya. Dari uang kamu sendiri dan kamu achieve angka 100 juta. Jadi kamu sudah pernah menghasilkan uang, jadi entah dari jualan online, dari supir Gojek mungkin. Intinya kamu berangkat dari nol. Kamu jadi buruh mungkin, kamu jadi pembantu rumah tangga mungkin, kamu bekerja ke luar negeri mungkin, kamu sudah pernah menghasilkan uang 100 juta. Jadi bukan berarti harus ada 100 juta cash atau aset di rekening, nggak harus. Intinya kamu pernah menghasilkan uang 100 juta. Nah, pertanyaannya, uang 100 juta itu nanti mau dikemanakan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi setiap orang itu kondisinya memang beda-beda. Ada yang 100 juta, dia uangnya digunakan untuk membiayai orang tua. Karena orang tuanya sudah tidak bekerja atau membiayai orang tua yang sakit. Ya kan nggak bisa disamaratakan. Tapi ada juga yang 100 juta, orang tuanya sudah punya uang, orang tuanya sudah punya rumah, jadi dia menghasilkan uang sendiri, dia nggak perlu mencicil rumah, dia nggak perlu membeli rumah, ya kan? Akhirnya dia 100 jutanya gunakan untuk beli motor pertama, tanpa biaya orang tua. Atau dia gunakan 100 jutanya itu untuk membeli komputer set yang baru, kemudian membangun channel gaming. Ya kan kita nggak tahu, setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi kalau Anda tanya, apakah memungkinkan nggak, Pak? 25 juta itu, usia 25 tahun punya 100 juta? Sangat mungkin. Indonesia sangat mungkin. Karena sekarang UMR itu sudah 3,5 juta sampai 4 juta. Jadi Anda 2-3 tahun Anda bisa dapat angka 100 juta itu gampang banget. Nggak usah jauh-jauh di murid saya, komunitas saya saja, banyak kok usia 25 menghasilkan 100 juta. Banyak banget. Makanya saya berani membuat channel Success Before 30. Karena waktu Anda usia 30, Anda bisa menghasilkan 1 miliar pertama. Itu sangat mudah sekali menurut saya. Bukan saya ngomong sombong, ini masuk akal. Nah, tapi problemnya kalau Anda tanyakan kepada orang yang memang belum pernah dengar kata-kata seperti ini, makanya saya bahas di halaman 17. Saya bacakan ya. Mengapa banyak orang belum kaya? Nah, ini sekilas di buku saya tampilkan ya. Pembahasan ini menarik. Sebenarnya ini bisa menjadi bahan perenungan bagi 97% orang di muka bumi ini. Mengapa? Bukan hanya di Indonesia, satu topik menarik. Mengapa saya belum kaya raya? Saya juga pernah berpikir hal yang serupa waktu kecil. Saya beruntung berada di keluarga yang cukup berada. Jadi orang tua saya ini memang cukup berada. Masa kecil tapi masalahnya orang tua saya pernah bangkrut kan, pernah jatuh sehingga kita harus mulai dari nol lagi.
Tapi suatu ketika orang tua saya memiliki masalah dalam bisnisnya, jadi saya nggak bisa cerita banyak, saya sudah bahas banyak di buku Badai Pasti Berlalu, buku satunya. Sahabat entrepreneur, saya mengerti mengapa banyak orang ingin jadi kaya, ingin jadi miliarder, ingin berhasil, ingin menjadi orang sukses. Tapi mereka mengapa tidak saya, mengapa bukan saya? Setelah saya belajar banyak dari pengalaman, bla bla bla, pertama adalah yang terpikir Anda itu, pertama kenapa Anda nggak bisa kaya? Karena satu, Anda tidak pernah terpikir Anda bisa kaya. Kalau Anda aja nggak pernah terpikir Anda bisa kaya, ya gimana mau kaya gitu loh. Anda nggak pernah kepikir. Jadi singkat cerita, Anda kepikiran mau kaya aja enggak gitu. Nah, itu mindset pertama. That's why makanya banyak orang belum kaya. Dia ngomong, yang penting hidup cukup, hidup mengalir. Karena setiap orang itu kan dibesarkan oleh lingkungannya. Kalau yang mendidik lingkungannya seperti itu, entah itu lingkungan bisa jadi guru, panutannya, orang tuanya, atau siapa yang mendoktrin dia seperti itu, maka dia akan menjadi produk dari lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya mengajarkan setiap orang untuk, ya, yang penting nggak usah jadi kaya raya, yang penting hidup itu bermanfaat. Ya, tapi saya itu bingung. Gimana mau bermanfaat kalau Anda itu nggak punya uang gitu loh. Karena setahu saya orang yang menghasilkan manfaat itu harus ada dana ya, menurut saya ya. Contohnya aja kalau kamu bangun tempat ibadah itu juga perlu duit gitu loh. Kamu mau memberi makan fakir miskin itu juga perlu duit. Kamu mau bangun panti asuhan itu juga perlu duit gitu. Kamu mau zakat itu juga perlu duit gitu. Jadi kamu mau memberikan manfaat itu seperti apa? Kamu mau ceramah aja ngumpulin ribuan orang, yang ngasih makan ribuan orang itu siapa? Itu juga pasti ada donatur yang perlu menghasilkan uang. Jadi menurut saya uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, Mas. Ya, jadi Anda catat itu. Makanya oleh sebab itu, tolong please deh, kalau Anda kepikir kaya aja belum, berarti ada yang something wrong dengan mindset Anda. Makanya justru kalau bisa, kata-katanya saya harus kaya gitu loh. Supaya saya bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, mindsetnya itu tolong ditanamkan. Oh, jangan mimpi kaya lah, makan aja yang cukup. Bukankah gitu? Nah, lingkungan kita seperti itu. Nah, lebih kurangnya saya bahas seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya sudah pernah bahas itu di Twitter ya. Jadi itu salah satu contohnya. Sampai saya membahas kisah Mike Tyson segala di halaman 20. Makanya Anda baca lengkapnya saja. Nah, kalau Anda tanya sama saya sendiri, saya usia 25, saya mencetak lebih dari 100 juta. Ini sekali lagi bukan saya mau pamer, bukan. Tapi untuk memberikan inspirasi bagi Anda. Saya usia 26, saya sendiri di halaman 144 buku Badai Pasti Berlalu, saya sendiri di usia 30, saya sudah cetak 1 juta US dollar. 1 juta US dollar mungkin uang sekarang 15 M. Sekali lagi ini bukan mau pameran, tapi ini saya cerita pencapaian saya. Ya, Anda mau nganggap saya pamer terserah, tapi yang pasti saya cuma cerita pengalaman saya. Padahal saya usia 22 minus 500 juta. Usia 22 saya minus 500 juta. Gimana usia 25 mau cetak 100 juta? Tapi usia 25 saya zero. Artinya apa? Hutang 500 juta itu lunas semuanya. Usia 25 saya nol. Tapi usia 26 saya cetak 1 M pertama. Usia 30 saya cetak 15 M. Ini beneran. Ya, ini kisah nyata. Ya, jadi dalam sekejap hidup itu bisa berubah. Tapi yang penting mindset-nya dibenerin dulu. Nah, saya sharing ini dengan satu tujuan. Semua langkah menuju 100 juta pertama menuju usia 25 itu semua sudah komplit di buku ini. Makanya kalau buku ini tidak menjamin Anda sukses, tetapi saya minimal menceritakan langkah-langkah dan pengalaman saya dengan segudang mindset dan kekhawatiran dan kebingungan Anda yang kalau misalkan Anda masih bingung, kenapa setelah Anda buka internet, Anda buka YouTube, banyak sekali pengajaran ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan lingkungan saya. Nah, kira-kira buku ini akan bisa menjembatani. So, ini mindset hacking. Jadi, mindset Anda dihack supaya Anda mempunyai ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh orang tua bahkan lingkungan Anda. Oke, selamat menonton. Jadi pertanyaan saya, Pak mungkin nggak usia 25 punya 100 juta? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Sukses selalu, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.